Shalom, apa kabar? Ya, hari ini kita jumpa lagi. Dan hari ini saya mau membahas pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan seperti ini. Shalom Pak, saya mau bertanya, saya sudah percaya Yesus dan dibaptis. Sejak dari masa kecil sampai sekarang ini saya dapat melihat keberadaan roh jahat. Apakah ini karunia dari Tuhan? Karena kalau boleh memilih, saya tidak mau melihat roh jahat yang serem-serem itu. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak IPU. Ya, saya pun kalau harus bisa memilih, saya nggak mau bisa melihat roh jahat. Buat apa kita bisa lihat roh jahat? Ya, dan apa untungnya gitu kan, lihat yang apalagi roh jahatnya serem-serem. Ya, buat apa kita bisa melihat? Tapi prinsipnya adalah seperti ini, ya, secara umum bahwa kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu tidak bisa melihat roh jahat. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, dia tidak akan bisa melihat roh jahat. Itu secara umum. Tapi ada orang-orang khusus yang dipilih Tuhan, dikasih karunia sehingga dia bisa melihat roh jahat. Ya, itu terdapat di mana? Terdapat di 1 Korintus 12 ayat 10. Ya, saya akan bacakan 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya, perhatikan, karunia membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi artinya bahwa Tuhan memberikan karunia kepada orang-orang yang mau melayani dia. Ketika orang itu sudah percaya Yesus dan dia mau melayani Tuhan, Tuhan akan perlengkapi dengan karunia yang ada. Ya, karena di ayat 11-nya dilanjutkan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap Tuhan. Nah, itu karunia, ya. Jadi orang-orang yang menerima karunia adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Ini yang harus kita ketahui. Jadi artinya bahwa seseorang bisa melihat kuasa gelap, bisa melihat roh jahat, ya, itu karena dia diberikan karunia oleh Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa melihat roh jahat, keberadaan roh jahat itu. Ya, karunianya adalah membedakan roh jahat, bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar, bisa dengan merasa, bisa dengan membau, ya, dengan penciuman, itu bisa mengetahui kehadiran roh jahat. Karena dia diberikan karunia untuk membedakan roh jahat. Ya. Nah, tapi kalau saudara pertanyaannya dari sejak kecil saudara sudah bisa melihat roh jahat. Andai kata dari sejak kecil saudara pernah bisa melihat roh jahat, itu artinya adalah saudara punya hubungan dengan roh jahat. Entah dari mana, entah bisa dari keturunan, dari orang tua, dari kakek nenek, ya, dari mereka bisa melihat dan kemudian saudara bisa melihat, itu karena faktor keturunan. Tetapi kalau pada waktu kecil Anda pernah dibawa ke dukun, terlibat dengan kuasa gelap, masuk ke dalam pemujaan dan sebagainya, dan kemudian saudara bisa melihat roh jahat, itu karena ada hubungan antara saudara dengan roh jahat. Nah, seharusnya ketika saudara terima Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara tidak bisa lagi melihat roh jahat. Tetapi andai kata itu diberikan oleh Tuhan sebagai karunia karena saudara melayani Tuhan, saudara melayani Tuhan dengan cara melayani orang-orang yang terikat dengan roh jahat, saudara akan diberikan karunia untuk bisa melihat, membedakan mana yang roh Allah, mana yang roh jahat. Ya, jadi kalau memang itu masih sampai sekarang saudara masih bisa melihat, lebih baik datang ke hamba Tuhan, minta didoakan pelepasan. Karena itulah yang Tuhan mau. Ya, engkau boleh dilepaskan dari ikatan yang ada. Ya, ketika engkau percaya sama Tuhan, bukan berarti bahwa setan, bahwa roh jahat itu tidak otomatis keluar, enggak. Kalau sudah ada ikatannya, dia tidak akan pernah bisa keluar kalau tidak dilepaskan atau tidak diputuskan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, ya, silakan bisa masukkan ke dalam email. Nanti saya akan jelaskan, ya, untuk pengertiannya berdasarkan Alkitab dan hal-hal yang prinsip, yang praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, percayalah bahwa kita semua akan dipakai Tuhan
untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus berkati.